Selamat datang, sahabat lorong spiritual. Coba perhatikan tanganmu sendiri. Apakah jari manismu lebih panjang dari jari telunjuk? Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya bentuk tangan biasa, sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang bahkan tidak pernah benar-benar diperhatikan. Tetapi dalam sebagian pitutur Jawa, tanda kecil seperti ini justru sering dikaitkan dengan pribadi yang tidak sepenuhnya hidup sendirian. Ada yang percaya, pemilik jari manis lebih panjang kerap membawa pagar halus, perlindungan gaib, atau sosok penjaga yang berjalan diam-diam di belakang hidupnya. Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah tandanya ada. Pertanyaannya jauh lebih membuat bulu kuduk berdiri. Siapa sebenarnya sosok penjaga itu? Apakah ia penjaga leluhur, penuntun batin, energi perlindungan, ataukah hanya simbol bahwa orang dengan tanda ini memang membawa jalan hidup yang berbeda dari kebanyakan manusia? Malam ini kita akan masuk ke pembahasan yang cukup menarik. Karena bisa jadi, jari manis yang lebih panjang bukan sekadar ciri tubuh, melainkan isyarat bahwa ada sesuatu yang sejak lama ikut menjaga, mengawasi, atau bahkan mengarahkan langkah hidupmu dalam diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kawilujengan untuk sahabat lorong spiritual semua dimanapun berada yang malam hari ini kembali hadir di ruang renung ini. Sebuah lorong kecil tempat kita mencoba membaca tanda, menangkap isyarat, dan menyelami pitutur-pitutur lama yang kadang berbicara paling jelas justru lewat hal-hal yang tampak sederhana. Semoga kamu semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kejernihan hati, ketenangan jiwa, dan kebeningan batin dalam menempuh setiap fase hidup. Karena ada kalanya hidup manusia tidak hanya bergerak oleh apa yang terlihat. Ada hal-hal halus yang bekerja dalam diam. Ada perlindungan yang tidak selalu tampak. Ada pula penjagaan yang tidak selalu bisa dijelaskan, tetapi jejaknya terasa dalam perjalanan hidup seseorang. Pada video kali ini, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, sangat pribadi, dan bagi sebagian orang bisa terasa merinding. Siapa sebenarnya sosok penjaga dari pemilik jari manis lebih panjang? Sebab dalam sebagian pitutur Jawa, tanda tubuh seperti ini tidak selalu dibaca sebagai bentuk tangan biasa. Kadang ia dikaitkan dengan pribadi yang membawa watak kuat, jalan hidup yang tidak datar, daya batin tertentu, dan bahkan perlindungan halus yang seolah ikut berjalan bersama hidupnya. Namun seperti biasa, di lorong spiritual kita tidak akan membahas ini sebagai kepastian mutlak. Kita akan melihatnya sebagai pitutur, tafsir simbolik, dan bahan renungan. Karena sosok penjaga dalam pembacaan spiritual tidak selalu harus dipahami sebagai sosok yang hadir secara kasar. Bisa jadi ia adalah perlindungan leluhur, bisa jadi pagar batin, bisa jadi energi doa yang diwariskan, dan bisa jadi pula ia adalah lambang bahwa ada hidup-hidup tertentu yang memang dijaga agar tidak jatuh sebelum waktunya. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak kamu untuk mendukung channel Lorong Spiritual ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pembahasan-pembahasan berikutnya tentang ramalan Jayabaya, weton Jawa, pitutur leluhur, tanda tubuh, pagar penjaga, laku batin, dan tafsir spiritual Jawa yang akan terus kita bahas dengan lebih dalam dan lebih jernih. Dan saya juga ingin mengajak kamu hadir di kolom komentar. Coba tulis dengan jujur, apakah jari manismu lebih panjang dari jari telunjuk? Dan menurut kamu, apakah orang dengan tanda seperti ini memang sering membawa perlindungan halus atau justru hanya simbol bahwa hidupnya berbeda dari kebanyakan orang? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Dalam pitutur Jawa, manusia tidak selalu berjalan sendirian, meskipun mata lahir melihatnya seolah-olah begitu. Ada hidup-hidup tertentu yang seperti dijaga, dipagari, atau dituntun secara halus oleh sesuatu yang tidak selalu tampak. Bukan berarti setiap langkahnya menjadi mudah. Justru kadang hidup orang seperti ini lebih berat, lebih banyak ujian, lebih sering dibenturkan pada keadaan yang keras. Tetapi anehnya, mereka tidak hancur. Mereka jatuh, tetapi tidak habis. Mereka goyah, tetapi tidak dibiarkan runtuh sepenuhnya. Dan dalam pembacaan yang lebih halus, tanda-tanda kecil pada tubuh kadang dianggap sebagai salah satu isyarat bahwa seseorang membawa penjagaan seperti itu. Salah satu tanda yang sering memancing pembacaan seperti ini adalah jari manis yang lebih panjang dari jari telunjuk. Bagi orang kebanyakan, itu mungkin hanya bentuk tangan biasa, tetapi dalam sebagian tafsir simbolik, tanda ini sering dikaitkan dengan orang yang membawa dorongan hidup lebih kuat, watak yang lebih tajam, pesona tertentu, dan jalan nasib yang tidak sepenuhnya datar. Dari situlah muncul bisik-bisik lama, jangan-jangan orang dengan tanda seperti ini tidak benar-benar hidup sendirian. Jangan-jangan ada pagar halus yang ikut mengiringi hidupnya. Ada sosok penjaga yang bukan selalu hadir untuk membuat hidupnya nyaman, tetapi untuk memastikan ia tidak jatuh sebelum tugas batinnya selesai. Di zaman sekarang, pitutur seperti ini terasa menarik kembali karena banyak orang mulai merasa hidupnya bukan sekedar rangkaian kebetulan. Ada orang yang selamat dari keadaan yang nyaris menjatuhkan. Ada yang berkali-kali lolos dari bahaya yang tak masuk akal. Ada pula yang hidupnya berat, tetapi seperti selalu dipaksa bangkit lagi. Dalam kacamata lahir, semua itu bisa disebut kebetulan. Tetapi dalam pembacaan batin, sebagian orang tua Jawa akan berkata pelan, bisa jadi orang ini memang ada yang menjaga. Karena itu, pembahasan malam ini tidak kita letakkan sebagai kepastian mutlak. Kita letakkan sebagai pitutur, tafsir simbolik, dan bahan renungan. Sebab sosok penjaga tidak selalu harus dipahami sebagai wujud yang kasar. Bisa jadi ia adalah doa leluhur, bisa jadi pagar batin, bisa jadi energi perlindungan yang menyertai garis hidup seseorang. Dan bisa jadi pula, ia adalah lambang bahwa ada manusia-manusia tertentu yang memang dituntun lebih keras karena jalan hidupnya tidak dibuat biasa. Mari kita masuk lebih dalam, karena jika jari manismu lebih panjang, pertanyaannya mungkin bukan hanya tentang bentuk tanganmu, melainkan siapa yang diam-diam ikut menjaga langkah hidupmu selama ini. Sosok penjaga itu bukan selalu wujud kasar, tetapi perlindungan halus yang menyertai. Ketika pitutur Jawa lama berbicara tentang sosok penjaga, yang dimaksud tidak selalu harus makhluk yang hadir secara kasar, menampakkan diri, atau bisa dilihat dengan mata kepala. Dalam banyak pitutur halus, penjaga sering dipahami sebagai perlindungan batin yang menyertai hidup seseorang. Kadang berupa doa yang diwariskan leluhur, kadang berupa pagar gaib yang membuat seseorang tidak jadi jatuh pada titik yang seharusnya menghancurkannya. Kadang pula berupa dorongan tak terlihat yang membuat seseorang selalu kembali bangkit meskipun hidupnya berkali-kali dibenturkan pada keadaan yang berat. Disinilah pembacaan tentang jari manis lebih panjang mulai terasa menarik. Karena dalam sebagian tafsir simbolik, tanda ini sering dikaitkan dengan pribadi yang membawa arus hidup kuat, daya tarik tertentu, dan jalan nasib yang tidak sepenuhnya biasa. Orang dengan tanda seperti ini sering dianggap bukan hanya memiliki potensi besar, tetapi juga membawa beban hidup yang menuntut perlindungan lebih halus.
Maka ketika hidupnya tetap terselamatkan dari benturan tertentu, ketika ia lolos dari keadaan yang nyaris menjatuhkan, atau ketika langkahnya seperti ditahan agar tidak salah arah terlalu jauh, sebagian orang tua Jawa akan membaca, bisa jadi ada yang menjaga. Tetapi penjagaan seperti ini bukan berarti hidupnya menjadi mudah. Justru seringkali orang yang dijaga hidupnya terasa lebih keras karena penjaga itu bukan hadir untuk memanjakan, melainkan untuk mengawal. Ia tidak selalu menghilangkan ujian, tetapi seringkali membatasi kerusakan agar tidak melampaui batas yang sudah digariskan. Ia tidak selalu membuat jalan lapang, tetapi menjaga agar orang itu tidak hancur sebelum pelajaran hidupnya selesai. Jadi, jika pemilik jari manis lebih panjang dikaitkan dengan sosok penjaga, maka penjaga itu pertama-tama harus dipahami bukan sebagai tontonan mistis, melainkan sebagai penyertaan halus yang bekerja dalam diam. Sesuatu yang tidak selalu terlihat, tetapi jejaknya sering terasa dalam perjalanan hidup seseorang. Apakah sosok penjaga itu leluhur, doa orang tua, atau pagar batin? Kalau pertanyaannya adalah siapa sebenarnya sosok penjaga dari pemilik jari manis lebih panjang, maka dalam pitutur Jawa, jawabannya tidak selalu tunggal. Karena penjaga dalam tafsir spiritual tidak selalu dipahami sebagai satu sosok yang berdiri seperti manusia dan mengawasi dari belakang. Kadang ia dibaca sebagai leluhur yang masih menyertai garis hidup keturunannya. Kadang sebagai doa orang tua yang menempel kuat dan menjadi pagar halus. Kadang pula bukan sosok luar sama sekali, melainkan pagar batin yang membuat seseorang seperti selalu ditahan ketika hendak melangkah terlalu jauh ke arah yang salah. Dalam pembacaan yang lebih tua, orang yang membawa tanda tertentu pada tubuh sering dianggap tidak lepas dari garis pengaruh leluhur. Bukan berarti setiap orang otomatis dijaga leluhur dalam bentuk yang sama, tetapi ada hidup-hidup tertentu yang seperti masih disambung oleh kekuatan doa, laku, atau warisan batin dari orang-orang sebelum dirinya. Maka jika seseorang berkali-kali lolos dari keadaan yang nyaris menutup hidupnya, atau selalu seperti ditarik kembali sebelum jatuh terlalu dalam, sebagian orang Jawa lama akan membaca, bisa jadi ada garis penjagaan yang belum putus. Dan pada pemilik jari manis lebih panjang, tanda itu kadang dianggap sebagai salah satu isyarat bahwa hidupnya memang berada dalam jalur pengawalan yang lebih halus. Tetapi ada juga pembacaan yang lebih dalam, bahwa penjaga itu bukan selalu leluhur dalam makna sempit, melainkan energi doa yang hidup. Doa ibu, doa ayah, doa orang-orang yang pernah mencintainya dengan sungguh-sungguh. Dalam pitutur Jawa, doa bukan hanya ucapan, tetapi bisa menjadi tenaga yang menempel pada jalan hidup seseorang. Ia tidak berbicara, tetapi bekerja. Ia tidak menampakkan diri, tetapi menahan musibah tertentu agar tidak jadi turun sepenuhnya. Maka pada orang-orang tertentu, penjaga itu bisa dibaca sebagai doa yang belum padam, bukan semata sosok gaib yang berdiri di samping tubuhnya. Lalu ada pembacaan ketiga yang tidak kalah penting, bahwa sosok penjaga itu bisa juga berarti pagar batin. Artinya, hidup orang tersebut memang dibentuk dengan semacam kekuatan penahan dari dalam. Ia mungkin tetap salah langkah, tetapi tidak dibiarkan terlalu jauh. Ia mungkin tetap jatuh, tetapi tidak sampai hancur total. Ia seperti punya alarm batin, punya dorongan kembali, punya sesuatu yang membuatnya sulit tenggelam sepenuhnya, meskipun keadaan berkali-kali menyeretnya. Dalam pembacaan seperti ini, penjaga bukan figur luar,
tetapi mekanisme perlindungan spiritual yang hidup di dalam garis nasibnya sendiri. Jadi, ketika kita bertanya siapa sosok penjaga pemilik jari manis lebih panjang, jawabannya bisa berada di 3 lapisan: leluhur yang menyertai, doa yang melindungi, atau pagar batin yang mengawal. Dan justru karena sifatnya halus, penjagaan seperti ini tidak selalu membuat hidup jadi nyaman. Kadang ia hadir justru melalui ujian agar orang itu tidak lupa arah. Kadang ia hadir lewat benturan agar orang itu belajar. Kadang ia hadir lewat rasa tidak tenang saat hendak melangkah salah. Sebab penjaga yang sejati tidak selalu menenangkan, tetapi seringkali menyelamatkan. Tanda orang yang memang sedang dijaga, meski hidupnya tetap berat. Kalau benar pemilik jari manis lebih panjang dalam sebagian pitutur dikaitkan dengan sosok penjaga, maka pertanyaan berikutnya adalah, apa tanda-tanda orang yang memang sedang dijaga? Karena penjagaan halus tidak selalu muncul dalam bentuk hidup yang mulus, rejeki yang selalu lancar, atau jalan yang selalu tenang. Justru seringkali orang yang dijaga hidupnya tetap berat, ujiannya banyak, benturannya keras, bahkan kadang lebih berat daripada orang kebanyakan. Tetapi ada satu hal yang membuatnya berbeda. Ia tidak dibiarkan hancur sepenuhnya. Orang yang dijaga biasanya punya pola hidup yang aneh jika dibaca dengan mata batin. Ia bisa beberapa kali masuk ke situasi yang nyaris menjatuhkan, tetapi selalu ada celah yang menyelamatkan. Ia bisa membuat kesalahan, tetapi tidak dibiarkan terlalu jauh. Ia bisa berada di titik gelap, tetapi selalu ada sesuatu yang memaksanya kembali sadar. Kadang lewat rasa gelisah yang datang tiba-tiba. Kadang lewat kegagalan yang justru menahan langkah salahnya. Kadang lewat orang asing, pertanda kecil, mimpi, atau dorongan batin yang tidak bisa dijelaskan. Dalam pitutur Jawa, keadaan seperti itu sering dibaca bukan sebagai kebetulan semata, tetapi sebagai jejak bahwa penjagaan sedang bekerja. Tetapi penjagaan seperti ini juga punya ciri lain. Hidup orang tersebut sering tidak benar-benar nyaman. Karena yang dijaga bukan kenyamanannya, melainkan arah hidupnya. Maka ia bisa saja kehilangan sesuatu, tetapi kehilangan itu justru menyelamatkannya dari yang lebih buruk. Ia bisa saja gagal dalam rencana tertentu, tetapi kegagalan itu ternyata menutup jalan menuju kerusakan yang lebih besar. Ia bisa saja berkali-kali merasa hidupnya dipersulit, padahal sesungguhnya ia sedang dibelokkan agar tidak jatuh ke lubang yang belum ia lihat. Itulah sebabnya orang yang dijaga kadang tidak selalu merasa beruntung, bahkan kadang ia merasa hidupnya paling berat, padahal justru disitulah bentuk penjagaannya. Maka kalau seseorang memiliki jari manis lebih panjang, lalu hidupnya sering membawa pola seperti ini, jatuh tapi tidak habis, salah arah tapi cepat ditarik kembali, hampir celaka tetapi selalu ada yang menahan. Sebagian orang tua Jawa akan berbisik pelan, orang ini mungkin memang ada yang menjaga. Bukan untuk membuatnya kebal dari semua ujian, tetapi untuk memastikan bahwa ia tidak rusak sebelum waktunya. Dan disitulah letak pelajaran yang paling sunyi. Penjaga sejati tidak selalu membuat hidup terasa ringan, tetapi seringkali memastikan bahwa hidup itu tetap punya kesempatan untuk diperbaiki. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang merasa memiliki tanda ini? Jawabannya bukan sibuk mencari sosok gaibnya secara berlebihan, bukan pula tenggelam dalam rasa bangga seolah dirinya pasti istimewa. Justru yang paling penting adalah belajar membaca hidup dengan lebih jujur. Karena kalau memang ada penjagaan halus, maka penjagaan itu tidak hadir untuk memuaskan rasa penasaran, tetapi untuk menjaga arah hidup agar tidak rusak sebelum waktunya. Mulailah dari hal yang paling dasar, benahi hubungan dengan Gusti Allah. Sebab penjaga yang sejati tidak pernah menjadi alasan untuk manusia hidup sembrono.
Kalau seseorang merasa sering lolos dari bahaya, sering ditarik kembali dari jalan yang salah, atau sering diselamatkan dari titik yang hampir menghancurkan, maka yang harus tumbuh bukan kesombongan, melainkan rasa syukur dan kewaspadaan. Karena bisa jadi, semua itu bukan tanda bahwa ia bebas berbuat sesuka hati, tetapi justru tanda bahwa hidupnya sedang dijaga agar tidak keluar terlalu jauh dari garis yang seharusnya. Selain itu, belajarlah membaca ujian sebagai peringatan, bukan hanya sebagai penderitaan. Orang yang dijaga seringkali tidak hidup mulus, justru hidupnya bisa banyak benturan supaya ia cepat sadar. Maka kalau kamu merasa memiliki jari manis lebih panjang dan hidupmu sering seperti ini, jatuh tapi tidak habis, salah arah tapi cepat dibelokkan, hampir celaka tapi selalu ada yang menahan, jangan buru-buru sibuk bertanya siapa penjagamu. Tanyakan dulu, apakah aku sudah hidup dengan cara yang pantas untuk dijaga? Sebab penjagaan halus akan lebih bermakna kalau manusia juga mau menjaga niat, lisan, langkah, dan arah batinnya sendiri. Jadi pelajaran yang paling penting adalah ini. Kalau memang ada sosok penjaga yang menyertai hidupmu, maka hormatilah penjagaan itu dengan hidup yang lebih sadar. Jangan menantang bahaya, jangan sengaja melanggar hati nurani, jangan merasa kebal. Karena penjaga bukan hadir untuk membuat manusia sombong, melainkan untuk memberi kesempatan agar ia sempat memperbaiki dirinya sebelum terlambat. Sahabat Lorong Spiritual, pada akhirnya pembahasan tentang pemilik jari manis lebih panjang dan sosok penjaganya ini bukan untuk membuat kita sibuk menebak-nebak hal gaib secara berlebihan. Bukan pula untuk membuat seseorang merasa dirinya pasti istimewa hanya karena memiliki tanda itu di tangannya. Justru sebaliknya, pembahasan ini ingin mengingatkan bahwa kalau memang ada penjagaan halus dalam hidup seseorang, maka penjagaan itu seharusnya dibaca sebagai peringatan untuk hidup lebih sadar, bukan alasan untuk hidup lebih sembrono. Karena bisa jadi, sosok penjaga itu tidak hadir untuk memanjakan hidup kita, tetapi untuk menjaga agar langkah kita tidak rusak sebelum waktunya. Tidak selalu membuat jalan menjadi mudah, tetapi seringkali membuat kita tidak hancur sepenuhnya. Tidak selalu menghapus ujian, tetapi kerap menahan agar kita tidak jatuh terlalu jauh. Dan jika itu benar, maka yang paling penting bukan sekedar bertanya siapa yang menjaga, melainkan apakah kita sudah hidup dengan cara yang pantas untuk dijaga. Sebab dalam banyak pitutur Jawa, penjagaan bukan hadiah untuk kesombongan. Penjagaan adalah amanah. Orang yang dijaga seharusnya lebih berhati-hati menjaga niat, lebih waspada menjaga lisan, lebih jujur menjaga langkah, dan lebih sadar bahwa hidupnya mungkin tidak pernah benar-benar dibiarkan berjalan liar. Maka jika tanda jari manis lebih panjang ada pada dirimu, renungkanlah dengan tenang. Jangan dibanggakan berlebihan, jangan pula disepelekan. Bisa jadi, itu hanyalah isyarat kecil bahwa hidupmu memang membawa garis pengawalan yang tidak biasa. Jika kamu merasa pembahasan malam ini membuka ruang renung dalam hati, jangan lupa dukung channel Lorong Spiritual dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak tertinggal pembahasan-pembahasan berikutnya tentang ramalan Jayabaya, weton Jawa, pitutur leluhur, tanda tubuh, pagar penjaga, laku batin, dan tafsir spiritual Jawa yang akan terus kita bahas dengan lebih dalam dan lebih jernih. Dan saya juga ingin mendengar pendapat kamu. Coba tulis di kolom komentar, apakah jari manismu lebih panjang dari jari telunjuk? Dan menurut kamu, sosok penjaga itu lebih dekat sebagai leluhur, doa orang tua, pagar batin, atau bentuk perlindungan lain yang belum kita pahami? Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita dari kesombongan, menjaga langkah kita dari jalan yang salah, dan menjaga hidup kita agar tidak keluar terlalu jauh dari arah yang telah digariskan.
Semoga jika memang ada penjagaan halus yang menyertai hidup kita, penjagaan itu menjadikan kita lebih sadar, lebih rendah hati, lebih jujur pada diri sendiri, dan lebih kuat dalam menjaga iman, niat, dan laku hidup kita. Amin. Ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Kawilujengan.